Puji Tuhan. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Sobat Waras, kalian semua luar biasa. Terima kasih ya, kalian tetap setia mensupport Pavel 88 Channel dan menantikan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak, bantu dong like dulu video ini. Jangan lupa selalu like supaya terus tampil di beranda YouTube ya, dan bisa menangkal ya setiap pekerjaan para ya otak orang-orang yang tidak suka dengan channel ini tentunya. Dan Sobat Waras, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Sobat Waras yang telah mendukung pelayanan diakonia di pedesaan lewat Yayasan Christotes Agaves ya, di nomor rekening BRI. Terima kasih. Dan Sobat Waras yang telah menabur bisa langsung kirim ya konfirmasinya di nomor WA yang ada di layar kaca Sobat Waras semua. Oke, ini ya akhirnya satu persatu mulai terkuak ya. Satu persatu mulai kelihatan ke publik alasan kenapa Dokter Terawan ini dipecat oleh IDI ya. IDI Ikatan Dokter Indonesia, tetapi netizen mengatakan bukan Ikatan Dokter Indonesia tapi IDZIMA, apa, IDZIMA Dokter Islam. Ya, okelah. Oke, salam waras untuk Lolita yang selalu hadir. Ya, gimana suara saya, mantap ya, aman, terkendali? Ya, Tuhan berkati ya. Coba kita lihat ya, apa sih penyebabnya ini ya. Edi Paromo, Pak Pramono, ya, salam waras ya. Ya, apa sih penyebab IDI ini kok tiba-tiba gitu loh ya. Kalau saya melihat sih ini faktor iri hati ya. Kalau saya melihat ini faktor iri hati, memang di mana ada iri hati ya, disitulah ya akan terjadi yang namanya ini ya semena-mena ya dalam melakukan tindakan ya. Bahkan kalau kita melihat ya di dalam Alkitab ya, di dalam Yakobus ya, ini sangat jelas ya. Yakobus mengatakan begini. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan ya dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati itu memang membawa orang kepada perbuatan jahat ya, seperti Kain ya membunuh Habel itu ya, itu gara-gara iri hati juga ya. Tidak suka melihat orang senang, ya senang melihat orang susah. Itulah orang-orang iri hati. Ya, ketika Dokter Terawan bersinar karirnya, ya rupanya banyak sekali teman-teman dia yang iri hati. Ya, akibatnya ya terjadilah keributan yang ada di bangsa ini ya. Seorang yang sangat-sangat berguna bagi bangsa malah dipecat ya dari Ikatan Dokter Indonesia ini. Ya, makanya Korintus juga ya, di dalam 1 Korintus pasal 3 ya. 1 Korintus 3 ayat 3 mengatakan, karena kamu masih duniawi ya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan ya, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahkan kamu hidup secara duniawi ya. Jadi jangan heran ya, manusia-manusia duniawi ini memang iri hatinya sangat tinggi. Ya, sehingga mereka selalu melakukan perbuatan yang semena-mena ya kepada seseorang. Mentang-mentang mereka punya kekuasaan, ya mereka menindas ya orang-orang yang di bawah mereka. Ya, dan kita kembali ke topik. Ini ya, ya ternyata ini mulai terkuak ya. Terkuak satu persatu. Pemecatan Terawan dari IDI disinyalir karena rebutan lapak.
Benar kan? Ini semua gara-gara iri hati, ya. Mereka tidak senang melihat, terawan itu berhasil. Mereka tidak senang melihat terawan itu dipakai dalam, pemerintahan, bahkan yang terbaru terawan itu, eee, bisa punya inisiatif untuk membuat yang namanya vaksin Nusantara, ya, dan itu vaksinnya, sangat mudah dijangkau dan lebih murah dari vaksin-vaksin import ya. Dan rupanya hal inilah ya, disinyalir yang membuat, ID akhirnya, kejang-kejang ya dan merasa tersaingi ya oleh dokter terawan ini. Ini ya Warta Ekonomi, 29 Maret 2022, ini baru saja dirilis berita ini. Ini ya sosok dokter terawan yang sangat fenomenal dan memang, sangat-sangat berjasa ya bagi bangsa ini. Ya, Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (ALPA), Asmi Saputra mengaku heran dengan pemecatan dokter terawan Agus Putranto ya dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dia mensinyalir ya mantan Menteri Kesehatan RI sengaja digusur lantaran dia sudah mulai merambah ke bidang kesehatan lainnya. Ya memang terawan ini yang jenius ya. Ya dia jenius sehingga dia, bisa melakukan banyak hal ya. Ya, terawan selama ini dikenal sebagai dokter radiologi. Namun belakangan dirinya juga menangani banyak masalah kesehatan lainnya. Masalah ini justru tampak ada perbedaan pandangan personal komunikasi dengan organisasi atau ada dugaan rebutan lahan. Karena dokter terawan yang dianggap sebagai dokter radiologi justru masuk ke bidang dokter spesialis lainnya. Kata Asmi, ya, Saputra kepada wartawan Selasa 29 Maret 2022. Oh, 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 ya, jadi mereka merasa terganggu karena dokter terawan justru bekerja melampaui bukan melampaui kemampuannya, melampaui pendidikannya. Ya karena memang orang ini jenius ya. Ya karena orang-orang yang di bidang ini nggak bisa buat apa-apa, ya kan makanya dokter terawan ya, berinisiatif karena dia punya kemampuan, ya. Ya, adapun pemecatan terawan dilakukan karena berbagai alasan. Salah satunya soal pembuatan vaksin merah putih. Lagi-lagi ya, ini soal pembuatan vaksin merah putih yang digagasnya. Ya, Asmi Saputra merasa ganjil dengan alasan pemecatan itu, kata dia. Seharusnya terawan didukung, ya karena temuan-temuan terbarunya bukan sebaliknya justru ditendang dari keanggotaan ini. Ya inilah ya, akibat iri hati, ya, tidak senang melihat orang berhasil dan sukses, ya iri hati inilah yang akan mendatangkan kejahatan. Ya, makanya firman Tuhan menyuruh kita supaya ya, jangan iri hati dengan orang yang sukses. Ya mungkin itulah kapasitas mereka. Seharusnya Anda memaju diri untuk menjadi sukses juga. Ya bukan malah iri hati dengan orang yang sukses ya. Main pecat-pecatan. Metode yang ditemukan dokter terawan intelektual bangsa, karenanya hal ini perlu ditangani ya dan peran pemerintah dengan langkah cepat dan bijak tuturnya. Lebih lanjut, Asmi menyebut jika dokter terawan memang dianggap dokter yang memiliki multi kemampuan di bidangnya, seharusnya didorong untuk studi lanjut. Ya, saya setuju. Kalau perlu, difasilitasi laboratoriumnya atau dibuat tim ya terpadu untuk melakukan penelitian di bidang yang ia temukan. Ini saya setuju ya, ide yang sangat bagus. Ya seharusnya didukung gitu loh. Bukan malah ini ya disingkirkan ya. Ya inilah yang membuat bangsa kita ini nggak maju-maju kawan-kawan ya. Tentunya ya diberikan jaminan berupa royalti atas hak kekayaan intelektual temuannya tersebut. Ini adalah solusi terbaik yang adil dan bijak untuk ditempuh.
bukan langsung dilakukan pemecatan, ya. Ia juga menganggap ya ID sebagai rumah bagi ilmuwan dan profesional tidak bijaksana melakukan pemberhentian ya. Ya iyalah makanya ID jangan jenggotnya dong yang dipelihara. Jenggot lu pelihara panjang-panjang tapi otak lu tumpul. Ya akhirnya ketika ada orang yang sukses, ada orang yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, akhirnya yang ada iri hati, ya kan? Ya, karena ini mempunyai fungsi yang strategis, yakni menghimpun segenap potensi dokter dari seluruh Indonesia. Ya, ini juga berfungsi menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan profesi kedokteran. Ya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, termasuk meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia untuk menuju masyarakat sehat dan sejahtera tugasnya. Ya memang ide ini sudah lain-lain ya, saya melihat. Ya kemarin ketika viral, si dokter telur iblis itu didor oleh kepolisian, ya ID malah mendukung dokter tersebut. Mereka merasa kehilangan, padahal itu adalah seorang iblis, ya. Ya, tapi ketika ada dokter yang berprestasi, ya, yang tulus hatinya ingin membangun negeri ini, malah ditendang, malah dipecat. Macam mana itu coba? Ya. Oke, sobat waras yang ingin join langsung aja masuk ya di live chat ya. Kita bisa bincang-bincang santai. Oke, kita lihat ya beberapa komentar netizen ya. Ya, ide itu organisasi. Sepatutnya dibubarkan. Ya memang saya lihat viral ya. Tagar untuk bubarkan ide ini. Mengingat para oknum-oknum dokter sebelum menjabat seorang dokter, menjabat pengurus ID, ada sumpah jabatan. Dengan kata lain, para oknum-oknum ID telah terbukti ya PMH yaitu nonaktif anggotanya. Ya Legend ya Dokter Terawan Agus Putranto ya. Padahal tidak ada ya perbuatan melawan hukum ya atau overhead ya apa nih that unrest mat apa ini matic ya yang mengatakan seseorang perbuatan melawan hukum adalah pengadilan ya ID dijadikan senjata para oknum-oknum ID untuk nonaktifkan ya Pak Terawan ya para oknum sepatutnya didatangi ya law enforcement ya sirik dengki, dendam, penyakit, oknum-oknum, penguasa, penyelenggara ini. Ya, oke lah. Ya itu ya, memang seharusnya orang-orang yang memecat ini ya perlu diperiksa ya oleh kepolisian. Apa motif mereka ini ya? Ya seperti halnya MUI, ini juga wajib dibubarkan ya. Karena mulai jual stempel untuk izin praktek aja sudah ada ya pungutan. Wah, 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 wah. Ini terbaru lagi saya dengar ini ya, ternyata untuk izin praktek pun ya harus bayar ya. Ya semua kita anak bangsa ya mengecam ID, makanya adalah lebih baik ID-nya dibubarkan. Ya, ada yang mengatakan bubarkan saja ID. Wah, 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 wah. Ya, soalnya kalau vaksin ya diproduksi di dalam negeri tak ada yang bisa dikorup. Ya karena harga pasti ketahuan beda kalau beli di luar negeri. Ya betul juga ya. Rebutan lapak. Preman dong. Iya betul ya. Ini pengurus-pengurus ini ya merasa terganggu ya karena lapak mereka mulai ini ya, mulai sempit ya. Ya karena seluruh perhatian bangsa Indonesia bahkan pejabat-pejabat itu kepada Dokter Terawan. Ya beberapa petinggi-petinggi negeri ini ya mereka berobatnya ke Terawan dan terbukti mereka sehat ya. Sebut saja Prabowo, Abu Rizal Bakri, Mahfud MD, ya, ya banyak ya yang berobat ke Dokter Terawan ya. Itulah Indonesia. Maka pantaslah apabila selama ini ada warga negara Indonesia yang pintar tapi mengabdi kepada negara lain. Jadi jangan salahkan mereka. Ya saya setuju ya. Nah berarti ada gerombolan baru nih di Indonesia. Coba pihak yang berwajib mulai usut. Dokter Terawan banyak manfaat kok dipecat. Pasti ada opung ya. Memang ini sangat ini ya, sangat memalukan ya apa yang terjadi ya.
Ayo viralkan, IDI adalah organisasi masyarakat ormas, sama seperti FPI, Pemuda Pancasila, ya MUI, dan masih banyak lagi. Jadi mari kita viralkan, bubarkan IDI ya kawan-kawan. Bantu viralkan video ini ya. Ya, Dokter Terawan itu baru namanya ahli luar biasa, bukan ahli biasa. Hebat Pak Terawan. Dari ahli radiologi bisa obati stroke dengan metodenya dan buat vaksin. Ya, ya, betul ya. Lama-lama ID sesuka hati memecat dokter, maka bisa dibayangkan betapa khawatirnya profesi dokter ke depannya. Ya, betul. Makanya orang malas jadi dokter nanti dipecat-pecat gimana dong? Yang benar, undang-undangnya harus dirubah. Izin praktek dan penempatan harus negara atau Kementerian Kesehatan yang atur, bukan ya LSM koplak begini. Ini sudah barang tentu banyak disalahgunakan dan mudah disusupi organisasi-organisasi berbahaya. Saya setuju ini. Ya, preman kelas tinggi rebutan lapak, jenderal dilawan. Bubarkan ID. Wah, karena multi talenta makanya dipecat. Coba dia nggak buat vaksin. Ya, sendiri. Ya, oke. Ya, kita uh, oke, sudah ada yang bergabung ini. Ya, salam waras Pak Piong, apa kabar? Iya, puji Tuhan, Pak Pavel, luar Iya, biasa. Iya, ini temanya itu ya, Dokter Terawan ya, Terawan. iya, Dokter Terawan. Iya, ini menurut saya Terawan ini adalah anak bangsa yang patut kita banggakan karena ada penemuan-penemuan yang mungkin dokter-dokter lain tidak bisa menemukan, ya, terutama tentang apa namanya otak ini ya, bagaimana Iya, direfresh otak supaya lebih apa namanya lebih berpikirnya mungkin lebih cerah ya, karena jenderal-jenderal termasuk Prabowo ya, mungkin SBY juga semuanya pada terapi apa namanya nih otak ya, dengan hmm, penemuan dari Dokter Terawan dan yang kita kenal adalah vaksin ya Nusantara ini. Jadi menurut saya nggak habis pikir ya, apakah sudah ada disusupi lagi ini apa namanya organisasi ini yang kita banggakan. Ini semua dipertanyakan semua ya. Semuanya mungkin menyorot ke ID ini Pak Pavel ya. iya Jadi betul betul. menurut saya anulir saja, nggak apa-apa kok, nggak malu juga gitu loh. Yang penting karena ini juga jenderal ya, ini nggak main-main, ini jenderal Iya dan iya. dia bukan dokter abal-abal ya. Bagaimana orang sudah yang kena stroke sudah pulih ya, sudah agak ada perbaikan, apalagi yang masih mau menjelang stroke ya, ini bisa disembuhkan gitu kan. Bisa Ini bisa bisa. jarang ya. Gimana Pak? Iya, kalau lewat Dokter Terawan itu bisa dan biayanya lebih murah Pak daripada di dokter stroke itu biayanya mahal banget. Makanya orang pada Oh. kayak apa ya, ke Terawan. Ah. Nah, ini terkuak satu persatu pemecatan Terawan dari ID disinyalir disinyalir karena rebutan lapak. Makanya tadi saya kan tidak ngikutin dari awal, ini langsung saya gabung. Pikir saya juga memang ada kecemburuan mungkin Pak Pavel ya, karena ini luar biasa, Jelas. ini anak bangsa. Ya Pak, Iya, ada kecemburuan jelas itu. ya ini luar biasa loh. Penemuan vaksin Indonesia ini yang dipelopori oleh Dokter Terawan ini, saya rasa belum ada ya yang menemukan seperti dokter ini. Lah kok ini malah dipecat gitu. Ini kan apa ya, nggak masuk di logika gitu. Harapan Hmm. bangsa, anak bangsa, dokter terbaik yang kita pernah kenal ya, terutama terapinya ini, terapi stroke ini, dan banyak dipakai ya. Di Toraja juga katanya sudah ada cabangnya Pak Pavel ya. Saya dengar Oh ya. itu Hmm. sudah ada ya, sudah ada dan banyak yang sudah bagus. Kemarin saya lihat orang yang sudah memakai itu terapi itu dan katanya oh ini luar biasa, dan juga nggak apa namanya kecewa gitu dengan pemecatan itu gitu. Hmm, Ya hmm, ini hmm. tadi ini kemarin baru saya ketemu orangnya yang katanya di Toraja juga sudah ada, dan ini sudah banyak manfaatnya dan berguna bagi orang banyak gitu. Lalu dokternya mau dicabut loh, ini apa-apaan nih. DPR juga sudah protes. Aduh, kok bisa begitu ya Pak Pavel ya? Ini luar biasa nih, Indonesia ini hari makin makin luar biasa ini.
Ada apa betul ini dengan betul. Indonesia ini, Pak Pavel? Iya iya, Ada apa ini? betul. Memang ya ID ini ya apa bahkan ketua ID ini ternyata salah satu anggota Ormas ya, yaitu Ormas MUI juga ya. Oh, Jadi kelakuan ID dan MUI ini beda-beda tipis. Ya, kalau di MUI kan mereka kan oh, dari sertifikat halal. Ya kan, kalau oh, sertifikat halalnya sudah kadaluarsa, bayar lagi, perpanjang lagi. Ini kan para dokter ini kan mereka juga harus ada surat izin dari ID ya kan. Kalau suratnya betul, kadaluarsa, iya betul. diperpanjang lagi, duit lagi. Jadi memang ID ini Oh, duitnya banyak ini. oh, Makanya seharusnya aduh. ya seharusnya izin praktek dokter ini jangan ID yang pegang, langsung aja ke Kementerian Kesehatan menurut Oh, saya. kesehatan, Iya. betul. Waduh, kok jadi begitu ini ceritanya ya? Ini Begitu. kayak kalau begini luar biasa ini dokter-dokter. Ya harapan saya sih bukan karena Sarah ya, Pak Pavel ya, bukan karena Hmm. Sarah dengan beda agama ya kan dokter Terawan kan non Muslim. Harapan saya sih bukan karena itulah ya dia dipecat ya, tapi mungkin karena pandangan lain. Tapi pandangan lain pun ini patut dipertanyakan di mana kesalahannya kan Hmm. begitu. Di mana dia blundernya sebagai dokter. Padahal kemaslahatan orang banyak itu sudah berguna banyak, terutama yang tadi saya bilang kan katanya sudah ada cabangnya juga di Toraja dan sudah ada orang juga yang mulai baik dengan terapi itu. Lalu bisa-bisanya kaget ini dipecat. Ada apa ini ya? Wah, luar biasa memang. Tapi ya dokter Terawan yang saya lihat Pak Pavel juga dia malah dia bilang untuk kita tetap tenang, kita jangan Ya apa betul. namanya ambil sesuatu yang mungkin bisa bangsa ini jadi terpecah. Itulah seorang negarawan. Itulah kalau kita itu memang tidak gampang Pak Pavel ya langsung oh ini emosi, wah ini menyangkut ini tidak. Itulah luar biasa ini dokter Terawan ini diurapi. Betul. Memang seharusnya begini, seharusnya tidak boleh ada lagi lembaga yang super power di bawah apa selain pemerintah, ya kan? Ini kan yang membuat mereka besar kepala ini karena mereka merasa berhak untuk memecat dan mengangkat dokter, ya. Kan Oh, betul, betul, betul. belum lagi ya, seharusnya Betul. ID ini ya seharusnya ID ini tegur ya. Tegur universitas-universitas yang apa Hmm. namanya? Yang menjadikan syarat masuk kedokteran itu harus hafal Quran. Itu harus ditegur Huh? menurut saya. Karena iya, kenapa ditegur? Karena apa? Orang masuk ke Enggak, dokter ini Pak Pavel, sebentar. Maksudnya ada seperti itu, ada syarat bagaimana? banyak Pak. Jadi syarat untuk apa namanya Fakultas Kedokteran ya membuat jurusan masuk Universitas Kedokteran ya dengan jalur hafiz Quran. Ya. Waduh, saya baru dengar. Saya baru dengar. Iya, ada Pak. Itu viral Pak. Jadi siapa Waduh. yang lolos tes Hafiz Quran itu bisa masuk Pak, masuk ke fakultas kedokteran, lalu dibiayai lagi Pak, dikasih lagi apa namanya beasiswa Pak, luar biasa Pak. Jadi yang akhirnya Wow. nanti, yang akhirnya motivasi anak-anak di sekolah bukan lagi belajar matematika, bukan lagi belajar biologi Pak. Yang mereka pelajari justru fokusnya hafal Quran. Karena apa? Dengan hafal Quran mereka bisa masuk fakultas kedokteran. Ya, kalau sudah begitu bagaimana Oh, dong kualitas pendidikan kita ya kan? Bukan kita menghina Quran, tidak ya, tapi kan Ah, Quran mengenai jurusan agama, ya kan? Kalau jurusan matematika seharusnya harus orang yang pandai matematika. Kalau jurusan dokter seharusnya orang yang pandai di IPA lah, pandai di biologi lah. Intinya apa ya? Syarat kelulusan kedokteran itu jangan syaratnya hafiz Quran gitu loh maksud saya. Karena apa? Nanti wow. akhirnya ya minta maaf kalau kalau syaratnya itu kan tidak nyambung Mas. Seharusnya syarat hafiz Quran itu syaratnya jadi ustadz. Ya itu masuk akal, Pak. Ya kan? Enggak, ini Kalau ada beritanya Pak Pavel ya. Ini nggak bisa kalau kayak begitu Pak Pavel, nggak bisa. Ini kedokteran bukan bukan lari kepada agama, nggak bisa, nggak boleh.
nggak bisa. Wah, ini baru-baru ya baguslah diangkat lah. Semoga pada sadar, pada waras. Jangan Nah, sampai dokter ini disusupi. Ini dokter loh. Ini tidak pandang agama, tidak pandang sara. Ini menyangkut hajat, ya, menyangkut keselamatan orang. Ya, dokter Kristen pun melayani saudara-saudara kita yang non Kristen. Ya, karena dokter itu sudah didoktrin bahwa dia tidak mengobati, memandang agama, tetapi dia memang loyal kepada orang yang sakit, ya. Padahal kalau misalnya ditelantarkan saja lalu ada apa-apa dengan yang sakit, mereka akan kena. Apalagi ini kalau nah ini Pak. sudah mau disangkut pautkan dengan SARA, waduh, inilah. Betul. Ya, semoga lah. Ini seluruh 10 perguruan tinggi ini menerima mahasiswa baru lewat jalur Hafiz Quran. Wow. Wow. Setahu saya, Wow. zaman-zaman saya tahun 80-an ya, zaman-zaman saya masuk kuliah dulu itu nggak ada yang begini Pak. Yang ada itu ya yang IPA ya biasanya bisa tembus ke kedokteran contohnya ya kan. Jadi memang ada apa ya? Tapi ini Bisa lewat perguruan jalur tinggi seperti ini umum. tapi Perguruan tinggi umum atau memang mungkin perguruan tinggi agama, Pak Pavel? Umum atau agama ini? ya ada yang Universitas Islam Indonesia, ada juga yang Institut Teknologi 10 November ITS, ada juga Institut Pertanian Bogor, Wah, itu nggak Universitas bisa, jangan. Itu. Wah, itu nggak bisa Universitas itu. Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, ya macam-macam Pak. Nah, dan ada juga yang dari Fakultas Kedokteran Pak, yang syaratnya harus apa lewat jalur hafiz Pak. Lagi-lagi ya kita tidak menghina para hafiz Quran ya. Itu memang tugas yang mulia menurut agama mereka ya kan. Ya tapi kalau Iya. masuk jurusan pendidikan pertanian, iya maksudnya yang memang benar-benar pintar di pertanian gitu loh. Kalau yang Betul, kedokteran, ya betul, memang punya betul, kemampuan kedokteran, ya kan? betul, betul, Kalau ekonomi, betul, kemampuan ekonomi, ya kalau yang pintar betul, hafiz, harusnya jurusannya ya ke ini, ke jurusan keustatan misalnya gitu kan, kan lebih mantap, lebih. betul, betul. Betul. Nah ini Pak Papel ya, semoga terbuka ya semuanya dan Indonesia ini kembalilah kepada perjuangan Ini, anak bangsa. Iya. ini lagi. Beasiswa kuliah kedokteran gratis berkat menghafal Quran. Ya, itulah. Ya, baguslah dibuka Pak Pavel ini. Semoga. Oke. Aduh, Oke. ada saja Ya, ini. ya, ya. Iya. Silakan yang lain, Ini Pak Pak, Pavel. iya, Pak Derex ini not connected ya, device connected ya. Jadi bisa keluar dan masuk lagi Pak ya. Oke, silakan Pak Abraham. Ada Pak Jungkir Balik juga sudah bergabung ini. Salam Pak Abraham. Bukan. Aduh, Ya. itu berita dari mana itu? Wah, berita dari mana itu? Hah? Kok amat sadis gini ya? ID ini mungkin mereka yang kadun-kadun ini udah tahu bahwa ID ini organisasi yang sangat penting sehingga dirasukin ya. Saya pikir-pikir ID ini harus direvisi ya. Pertama gini, sebenarnya yang diurusin ID ini apa ya? Kalau misalnya izin praktek ya, izin praktek itu kan sulit dikeluarkan ID karena rebutan lapak yang katanya di sini masalah bisnis. Tapi yang heran itu begini Pak, banyak sekali ya uang orang Indonesia yang berobat ke luar negeri ya, triliunan berobat ke luar negeri, itu kok nggak dipikirin sama ID, tuh loh. Apa sebabnya? Nah, kan orang-orang Indonesia pasti ditanya kenapa? Karena di Indonesia itu dokternya sudah nggak profesional lagi gitu loh, sudah birokrasi nggak mahal, sudah nggak jago, nggak ngikutin perkembangan kedokteran yang terbaru, ya. Lalu kemudian rasis ya, kayaknya ada beberapa teman-teman saya ya cerita sama saya, ini di suatu daerah ketika dia mendaftarkan
dirinya untuk berobat, lalu kemudian di satu klinik ya, lalu kemudian beberapa pasien yang lain yang pakai jilbab dan segala macam itu malah yang daftarnya belakangan dilayani lebih dulu. Terus dia tanya, loh, saya kan daftar lebih dulu, kenapa yang orang ini didulukan? Iya Pak, karena ini kan orang-orang yang pakai jilbab. Nah, jadi kayaknya ini ya apa namanya sudah diskenariokan sedemikian rupa sehingga dokter-dokter ini melayani orang-orang yang sepaham. Halo? Iya, 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 iya. Ya, contohnya kemarin kan Dokter Sunardi yang teroris itu, dia kan coba orang-orang yang berobat ke dia kan didoktrin dulu, ada atau ya istilahnya itu ditanya-tanya dulu. Nah, dan inilah yang sebetulnya terjadi. Nah, sekarang gini, dokter-dokter Indonesia ini kan kurang profesional sehingga mereka pada lari ke luar negeri berobatnya. Triliunan lagi. Ini ID konsennya apa? Kok malah konsen masalah kepada apa ya, urusin yang dokter terawan yang benar-benar profesional, yang pasien-pasien dari luar negeri justru datang ke Indonesia untuk berobat dengan penemuan baru di SA ini. Kok malah dipecat? Nah, inilah yang sebenarnya ada apa di dalam ID ini, tanda tanya. Ya, jadi ID ini sudah semacam setengah lembaga MUI itu. Istilahnya aja muktamar. Kenapa nggak kongres saja? Ya, muktamar. Iya, betul, betul. Kok nama Arab? Nah, ini loh yang sebetulnya udah malahan nanti mengeluarkan satu apa namanya fatwa lagi. Ya kan? Nah, jadi nama-nama ini dimasukkan semuanya. Apalagi yang tadi disebutkan untuk memasukkan masuk ke kedokteran, mereka jalur tanfis, bisa menghafal Al-Quran. Apa relevansinya? Ini dimasukkan supaya dapat menguasai ID dan rumah sakit. Inilah yang menjadi masalah besar. Jadi harusnya DPR ini sekarang ini mengubah, membentuk undang-undang baru, ya. Karena sekarang ID ini sudah obesitas, kegemukan, udah gak lincah, udah terpapar, udah masa pembentukan apa istilahnya ini loh, pengurus yang akan datang itu sudah ditentukan hari ini. Itu berarti kan melanggengkan kekuasaan. Sehingga orang-orang itu aja yang menguasai ID. Nah, inilah sebetulnya ID itu harus dibubarin aja gitu. Nah, yang berikut, kan itu terawan itu dipecat atau masih ditangguhkan. Ini bukan masalah begitu. Yang menjadi masalah itu adalah karena berita dari ID ini menyebabkan keonaran, kegaduhan, sehingga tangkap orang-orang yang di ID itu dengan Undang-Undang 1946, ya, Undang-Undang kegaduhan, Undang-Undang keonaran, ya, itu sudah membuat gaduh, nggak benar itu. MKC aja dituduh dengan undang-undang begitu, makanya para penguasa atau para pengurus ID ini harusnya ditangkap karena apa beritanya kan nggak pasti dipecat atau enggak. Ini kan ada kebohongan di dalamnya. Nah, sedangkan mereka itu juga forum untuk memberhentikan ini kan masih dalam NKEK ya, dalam majelis kode etik ya. Sehingga belum di waktu ini mereka itu kan demisioner ya. Pengurus ID yang sekarang demisioner, kenapa sudah dikeluarkan? Inilah yang bikin gaduh. Sehingga sebetulnya polisi berhak menangkap mereka. Tangkap aja sebetulnya gitu loh, dengan undang-undang kegaduhan. Hukumannya 10 tahun, 3 tahun atau 2 tahun supaya mereka tahu gitu loh. Jadi jangan sembarangan. Nah, ini sekarang kita lihat bahwa terjadinya itu tadi rasis ya. Dokter-dokter yang misalnya beragama tertentu melayani agama tertentu mendahulukan dan segala macam. Nah, dan akibatnya seperti terawan ini mendrain ya, mendrain dokter-dokter yang profesional yang seharusnya dipakai
atau dikaryakan supaya pasien dari luar negeri datang ke Indonesia untuk mendatangkan devisa, bukan sebaliknya begitu. Ya, betul. Jadi ini membahayakan sekali. Makanya saya heran sekali kenapa ini ya banyak undang-undang di Indonesia ini kan sumber hukumnya kan harusnya sumber hukum Pancasila, betul nggak? Pancasila itu kan sumber hukum, ya. Tapi banyak undang-undang yang disisipin, undang-undang kadrun di dalamnya, masuk di dalamnya, aneh-aneh. Jadi seperti contohnya undang-undang perkawinan aja, ya kan? Itu kan undang-undang nggak sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sebutkan misalnya, laki-laki boleh menikah, menceraikan istrinya bila bla 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 bla, kan nggak adil itu, ya. Nah, ini salah satu contoh. Sehingga seharusnya DPR ini, terutama yang DPR yang dari nasionalis, ini harus teliti gitu loh, harus mengerti. Kalau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang memasukkan agama dan agamanya tapi tidak berkeadilan, ya jangan dong gitu. Begitu Pak, ya saran saya itu. Betul. Ya, saya setuju ya dengan kajian Pak Abraham ini, luar biasa. Terima kasih Pak Abraham. Ya, kita lanjut. Silakan Pak Jungkir balik. Pak Jungkir, monitor Pak Jungkir. Ya, mungkin jaringan bermasalah Pak Jungkir ini. Pak Jungkir. Kasihan ya. Oke, Pak Mangku. Open mic Pak Mangku. Monitor Pak Mangku. Lagi pada terapi kali ya. Oh, lagi pada berobat sama Idi nih kayaknya ini. Aduh, dilarang komentar ini. Ayo, ya, salam waras. Salam waras. Pak Biong, selamat malam. Salam semua. Ini salam, Pak salam. Jungkir balik ini lagi hafal Al-Quran ini. Iya, waduh, ini repot ini ya, ini. Kalau saya dengar tadi, alasannya pengurus ID, walaupun belum dilantik, katanya Dokter Terawan di undang-undang berapa kali tidak datang gitu untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan tentang cuci otak itu dan lagi satu vaksin itu. Jadi ini yang menjadi sulit. Kayaknya mereka ID itu mungkin ya maunya izinnya itu diberikan dengan ID itu, karena kan selama ini kan izin praktek dengan izin obat semua kan mereka yang handle. Ya, kalau saya memang semua izin kasih sama Menteri Departemen Kesehatan saja lah, nggak usah lewat ID. Kenapa juga ID mau urus itu yang izin itu? Gitu. Kasih kan kita ada Menteri Kesehatan. Sama dengan halal haram itu. Sebetulnya itu Menteri Agama itu. Ambil alih saja. Kayaknya saya lihat ini bersekutu dengan MUI ini. Mau lawan Dokter Terawan ini. Ini repot. Apalagi harus hafal Al-Quran, mau masuk ke dokteran. Waduh, repot ini. Tapi boleh Pak Fafel. Tapi dokter hewan saja. Tidak usah dokter manusia. Yang sudah pintar bahasa hafal Al-Quran, kasih masuk di dokter hewan saja. Jangan dia praktek di dokter manusia. Ini kan profesi ini dicampur-campur agama kan repot kita ini. Iya, saya kira Prabowo juga saya lihat Piong kasih Prabowo. Mantap juga Prabowo ini. Ya, DPR juga saya lihat banyak yang mendukung itu. Jadi kita lihat saja hasilnya gimana. Ya kita terus berdoa agar supaya Dokter Terawan ini bisa memperlihatkan apa yang dia
lakukan di Indonesia gitu. Mereka lagi saja sakit hati dan kebencian itu yang susah ini Pak Pavel. Ini kebencian kalau sudah melekat di otak ini, benar pun jadi salah. Gitu. Jadi itu tidak waras orang. Ini susah kita ini. Ya mudah-mudahan lah ini bisa ada perubahan. Kita tunggu Mungkin saja. Pak Berce, mungkin Ya. sudah banyak orang yang sudah dicuci otaknya jadi waras. Nah ini yang ketakutan kali. Wah sudah banyak orang waras ini dicuci otaknya. Yang tadinya nggak waras, setelah dicuci otaknya jadi sadar gitu kan. Salam Itu, sadar. Nah itu. Heran juga. Itu profesor itu baru diakui di dunia. Heran juga kita di Indonesia kan tidak akui profesi itu kan. Aduh, kasihan ini. Ini otak di mana ini dokter-dokter ini. Sudahlah kita tunggu saja hasilnya. Gimana ini ya, perjuangannya DPR ini. Terima kasih Pak Pavel, Pak Piong. Semua. Terima kasih, Salam. Pak. Tuhan memberkati. Ya, oke, terima kasih. Memang tadi alasan Terawan kenapa dia tidak mau ya memenuhi panggilan ID ya, karena memang kalau dia sudah tahu ID itu seperti apa. Bahkan dia katakan kalau saya ke ID ya paling saya hanya tambah dihakimi di sana. Ya mendingan nggak usah gitu kan. Dan juga ya ID juga so-soan, seharusnya mereka lah yang datangi Terawan ya kan, masa Terawan lagi yang datangi mereka. Jadi memang ID ini memang merasa hebat ya, merasa punya kuasa untuk memecat para dokter. Makanya sekarang dokter-dokter ini harus menjilat ke ID. Ya kalau kalian tidak menjilat ke ID ya hancur kalian ya profesinya ya. Oh, Pak Pavel, oh jadi pengangkatan sama pemecatan harus ID ya? Ini kan ikatan doang ya? Dia hanya semacam ikatan gitu kan? Bukannya ini. Tapi ternyata surat izin untuk prakteknya ID yang ini loh, yang keluarin ya. Iya, ini yang urus itu yang terbitkan, makanya ambil alih saja supaya mereka tidak ada kuasa di situ. Ini kan repot ini. Urusan izin kok lembaga apa LSM. Pasti sama pemerintah lah kalau surat izin itu, jangan LSM. Betul. Oke. Silakan Pak Batu Hitam. Pak Batu Hitam monitor. Terima kasih Pak Papel 88. Ya, silakan. Selamat malam saudara-saudaraku yang di room dan di live chat. Selamat Begini, malam. Ya, saya soroti dulu dari SK. Ini yang disampaikan ini kan Dewan Kode Etik Ikatan Dokter Indonesia. Dia sifatnya rahasia. Jadi apa yang diumumkannya itu sudah melanggar kode etik. Coba itu mempermalukan. Harusnya yang menyampaikan itu, yang menyampaikan keputusan itu. Ini kan belum surat keputusan ini. Ini belum surat keputusan loh. Harusnya itu dibawa ke PBID. PBID lah yang mengeluarkan surat keputusan. Nah, surat keputusan itu harus disampaikan secara tertutup oleh ketua ID atau yang ditunjuk di dalam ruangan tertutup dibacakan. Tidak boleh dibacakan Dewan Kode Etik, Dewan Kehormatan begitu. Itu melanggar. Dia dulu sebelum Pak Dr. Terawan melanggar, dia sudah melanggar duluan. Yang sifatnya rahasia, dia buka di Kongres. Luar biasa ini. Ini baru ada penjatuhan hukuman di Kongres. Nah, ini luar biasa nih Dewan Kode Etik ini, Majelis Kehormatan ini. Nah, bukan Kongres, Pak. Bukan Kongres, Muktamar. Apa itu? Muktamar. Luar biasa ini. Jadi ini sudah pelanggaran berat ini oleh ketua Muktamar ini kehormatan ini. Luar biasa. Terus tadi saya buka juga tadi di YouTube, ada juga dokter ahli saraf dari Surabaya yang menyalahkan Dokter Terawan. Itu nggak saya ulas ya. Tapi bukan itu yang saya lihat. Saya lihat manfaatnya terapi yang dibuat Dokter Terawan itu kepada pemakai jasanya. Kalau memang ada dokter seperti itu saya bilang di Surabaya itu, kalau memang dia mengatakan itu
dia bisa, kenapa nggak dia bikin? Dia ahli saraf loh itu, sedangkan Dr. Terawan bukan ahli saraf. Kenapa dia buat? Kenapa nggak ada pasien yang datang kepadanya, kepada yang di Surabaya itu? Kenapa yang datang ke Dr. Terawan? Nah, ini kan jadi pemikiran ke belakang, saya bilang. Dia mengatakan ini pelanggaran berat, katanya. Menurut si dokter saraf itu loh. Jangan-jangan dokternya ini sarapan ini. Makanya sampai pendapatnya begitu. Jadi bukan dokter saraf ya, tapi dokter yang sarapan. Jadi inilah yang saya lihat di kasus ini, ada ketidakadilan di sini. Ketidakadilannya itu membocorkan rahasia yang benar-benar rahasia oleh kode Dewan Kehormatan ini, Dewan Kehormatan Etik ini dibocorkannya kepada publik di Kongres. Nah, ini pelanggaran berat untuk yang sifatnya dirahasiakan. Nah, kalau ini dilaporkan ke polisian, ini bisa jadi kasus pidana. Nah, ini bisa jadi kasus pidana. Nah, untuk Dr. Terawan, nanti kalau keluar surat keputusannya, tapi saya nggak tahu bagaimana di jenjang hierarkisnya, apakah harus ada keberatan atas putusan kode etik itu, baru bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ataukah sekarang bisa langsung. Tapi kalau menurut saya, keberatan itu hanya berlaku menurut aturannya itu 28 hari diajukan mulai dari Dr. Terawan menerima salinan surat keputusan. Bukan salinan yang sifatnya rahasia itu. Makanya saya lihat lagi pelanggaran satu. Kenapa ada 28 hari, sedangkan rekomendasi yang dari Dewan Kode Etik ini tidak wajib disampaikan kepada Dr. Terawan. Tidak. Dr. Terawan hanya wajib menerima surat keputusan. Baru surat keputusan yang diterimanya itulah nanti yang bisa diajukannya keberatan atau perlawanan terhadap keputusan itu. Kalau bukan keputusan, Dr. Terawan tidak berhak mengajukan keberatan. Karena itu baru rekomendasi. Jadi ngawur ini Dewan Kehormatan Etik ini mengumumkannya itu, ya, dan mengatakan 28 hari waktunya untuk mengajukan perlawanan. Ini ngawur. Karena itu bukan surat keputusan. Nah, itu Pak Papel pendapat saya sementara ya. Silakan lanjutkan yang lain-lain. Baik. Luar biasa. Silakan Pak Mangku. Oke, salam waras, shalom, selamat Salam malam. waras, salam. Gini ya, Ketua ID sekarang ini SPOT itu spesialis ortopedi ya. Saya tidak mau menghina, tidak mau melecehkan, tetapi kalau ortopedi itu kelasnya sama dengan dukun tulang. Kalau orang Cina bilang sinsang, sinsei. Oh, sensei. Guru berarti. Iya, sinsei. Misalnya kita patah tulang, jarang kok dibawa ke dokter atau rumah sakit, pasti dibawa ke sinsang atau ini dukun. Dukun patah tulang kan banyak. Di seluruh Indonesia ada namanya dukun patah tulang. Jadi dokter ketua ID ini sebetulnya kelasnya sama dengan dukun patah tulang. Karena apa? Dia jadi dokter masuk lewat program Khatam Al-Quran. Ya, jadinya seperti ini. Terus jujur ya, di dalam dunia organisasi dokter ini ada hubungan saling ikat mengikat. Kalau kita sering dirawat di rumah sakit, kita pasti merasakan itu. Sebagai contoh gini, kalau ada pasien dirujuk dari dokter A, misalnya dari daerah, kemudian mau dirujuk ke rumah sakit di Jakarta Pusat misalnya kan,
dokter yang nangani di daerah ini merujuknya selain ke rumah sakit juga nama dokter yang akan nangani, bukan poli, bukan ditujukan kepada kepala poliklinik atau penanggung jawab poliklinik, tetapi ke dokter yang ditunjuk oleh dokter yang di daerah. Itu artinya apa? Sudah ada kerjasama mengeruk uang pasien oleh dokter-dokter ini. Karena itu pernah saya alami. 2 kali saya alami itu kejadian itu. Nah, kebetulan yang nanganya dokter Kadrun. Nah, saya dirujuk. Pertama hasil pemeriksaan katanya saya itu ada penyumbatan saluran otak. Dan vonisnya saya mau dipasang 5 ring. Terus saya dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Dan disebutkan dokternya siapa gitu. Kemudian dokternya kami nggak ketemu. Terus saya sempat cemas, masa sih otak saya sumbat kan gitu. Kemudian saya mencoba ke dokter lain, rumah sakit lain, yang kebetulan rumah sakit ini milik orang Kristen, Yayasan Kristen. Kemudian disarankan lagi untuk pergi ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Kebetulan dokternya adalah Murtadin yang nangani, dan muridnya dokter Terawan lagi dia. Dan dia melakukan pemeriksaan dengan ya DSA seperti Pak Terawan lakukan. Hasilnya saya bersih. Hasilnya saya bersih. Tidak ada apa yang didiagnos awal. Artinya apa? Dokter-dokter Kadrun ini asal main periksa aja. Asal main diagnos saja tanpa mereka melakukan penelitian yang mendalam. Sementara ya jujur aja ya, kalau dokter, mohon maaf saya tidak mau sarah, tetapi ini fakta yang ada. Dokter-dokter Kristen itu jauh lebih bertanggung jawab dalam hal integritas maupun intelektual. Dan ini terbukti ketika kita lihat di rumah sakit, bisa dibandingkan rumah sakit Muhammadiyah atau rumah sakit Islam yang lain seperti Yarsi, dibandingkan dengan rumah-rumah sakit Yayasan Kristen Katolik. Siloam coba. Ya, Siloam kayak Bethesda kayak atau Antonius kayak. Banyak warga muslim sendiri lebih percaya pada penanganan rumah sakit di bawah Yayasan Kristen atau Katolik. Mereka malah nggak percaya dengan rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit Yarsi, mereka nggak percaya. Kita lihatlah, kita tongkrongin aja lah rumah sakit Siloam, atau rumah sakit Antonius, Bethesda, rumah sakit UKI, dan rumah sakit Yayasan Kristen atau Katolik yang lain. Lebih banyak orang berjilbab, bersarung, berkopiah datang ke sana, ke poli itu. Dibanding kalau kita lihat di rumah sakit di bawah naungan Yayasan Islam. Nah, karena apa? Masyarakat itu ingin mendapatkan hak dia sebagai manusia, mendapatkan perhatian atau pelayanan sesuai standar-standar kemanusiaan yang ukurannya tidak diukur dengan standar agamamu apa. Tidak, mereka melihat itu, melihat bahwa mereka bisa diperlakukan layak selayaknya mereka manusia. Nah, kebetulan saja di Indonesia ini banyak dokter-dokter hebat yang melayani masyarakat Indonesia lintas agama, itu berlatar belakang beragama Kristen atau Katolik. Kita lihat di Solo ada Dokter Un, Dokter Lee Darmawan yang itu, Pak. Iya, tadi saya mau sebut ke situ, tapi ini saya dari awal dulu, Dokter Un yang di Solo, kemudian dokter yang lain, dan Dokter Lee Darmawan yang melayani dengan hati,
yang melayani dengan iman, melayani dengan ketulusan, bukan melayani karena faktor agama. Ya, Dokter Terawan juga demikian. Dokter Terawan kalau dibandingkan head to head dengan ketua ID sekarang ini, jauh jauh antara bumi dan langit lah. Bagaimana kelas spesialis ortopedi yang setara dengan dukun patah tulang dibandingkan dengan seorang doktor, Letnan Jenderal, penemu ini terapi cuci otak dan vaksin Nusantara yang sudah diakui dunia. Pasiennya bukan orang kaleng-kaleng. Coba di head to head antara pasien si ketua ID, nama-nama pasien dengan nama-nama pasien Dokter Terawan. Mana yang kaleng-kaleng, mana yang pasien-pasien kelas emas atau tembaga. Bisa diinikan, bisa dibandingkan aja. Artinya apa? Nggak sepadan antara orang-orang yang ada di sekarang ini dengan, mohon maaf lah, kentutnya Dokter Terawan aja mereka nggak sepadan. Dengan taiknya Dokter Terawan aja mereka nggak sepadan. Paham nggak? Karena Dokter Terawan jauh di atas mereka. Kenapa? Adakah dunia atau WHO, ya, Badan PBB, kenal dengan pengurus ID? Kenal nggak? WHO dengan pengurus ID, dengan ketua ID, kenal nggak? Tapi coba kita tanya WHO, kenal nggak mereka dengan Dokter Terawan? Pasti mereka kenal. Makanya tadi perbandingannya, mereka ini dengan taiknya Dokter Terawan itu nggak ada papanya. Masih wangi taiknya Dokter Terawan. Kalau itu kalimat kasarnya loh ya. Kesalahan Dokter Terawan hanya satu. Dia beragama Kristen. Itu menurut mereka, menurut dokter ID ya. Menurut ID, cuman itu tidak terekspos dalam apa faktor pemecatan itu, ya tidak terekspos karena Dokter Terawan adalah seorang Kristen dan Kristen yang taat lagi. Makanya apapun, dan karena Dokter Terawan sudah betul-betul dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dunia, mereka berupaya menjegal Dokter Terawan. Karena apa? Mereka tahu kalau Dokter Terawan batuk aja di WHO sana, Dokter Terawan batuk, istilah batuk itu ngomong tentang intoleransi yang ada di Indonesia. Itu saya yakin PBB langsung bergerak. Makanya sekarang mereka mencoba membonsai Dokter Terawan. Dokter Lee Darmawan, walaupun pelayanan dia seperti itu, mereka tidak mencoba mengusik Dokter Lee Darmawan. Karena Dokter Lee Darmawan selain dia tidak dikenal oleh dunia internasional, paling hanya yayasan-yayasan kemanusiaan tertentu lah yang kenal dengan Dokter Lee Darmawan. Dia hanya fokus pada masyarakat pesisir yang tertinggal. Nah pertanyaannya, ada enggak dokter-dokter muslim yang sama, punya dedikasi yang sama dengan Dokter Lee Darmawan? Ada enggak? Saya mau tanya. Kalau kita lihatlah, di Papua sana, di Papua, dokter-dokter yang mengabdikan diri masuk ke dalam hutan, ya, mendedikasikan ilmunya untuk kesehatan masyarakat Papua, ada enggak yang Islam? Dokter-dokter itu. Enggak ada. Program mereka itu hanya di pesisir. Ngambilin anak-anak, bawa ke Bekasi, katanya mau dikuliahkan di sekolah kuliah, ternyata dimasukkan ke pondok pesantren. Seperti yang dilakukan Munsir Situmorang itu kan. Kita harus inilah ya, apa
ngomong itu belak-belakan aja, Kak. Dan itu kita punya data semua. Nggak asal ngomong hoax, fitnah, tidak. Ini data dan analisis, serta bukti-bukti yang ada. Makanya menurut mereka, menurut orang-orang ID, kesalahan Dr. Terawan hanya satu. Dia orang Kristen. Terima kasih. Yang lain silakan. Kita coba cek suaranya Pak Melayang ini. Silakan Pak Melayang. Halo, selamat Oke. malam. Oh ya, habis ini berpajung tadi Padungki sudah nggak ada. Halo, selamat malam Pak Pavel dan teman-teman. Iya, silakan Pak Melayang, silakan. Iya. Ya, kalau saya sebetulnya itu saya mau menanggapi tidak berdasarkan satu praduga. Walaupun kalau kita masuk terlalu detail, itu tanda-tanda itu ada. Jadi khusus saya mau menanggapi mengenai ketidakbenaran birokrasi di sini. Memang sebagai dokter itu sejak dia lulus sudah mengalami satu keanehan bahwa dia harus dites lagi dengan suatu kode etik. Nah, ini bagi saya pribadi sebetulnya saya kurang setuju. Mengapa? Kalau dokter itu tidak sesuai, tidak memenuhi persyaratan kelulusannya, mengapa diluluskan? Tapi kalau sudah diluluskan, mengapa harus dites lagi? Nah, saya tidak tahu maksud dan tujuannya itu apa, tapi inilah yang berlaku turun-temurun. Yang kedua yang saya amati itu memang benar setiap 5 tahun dokter-dokter ini harus memperpanjang surat izinnya. Tapi di dalam 5 tahun ini itu pun memperpanjang itu pun juga ada suatu prasyarat. Prasyaratnya bahwa dia harus mengikuti beberapa semacam satuan nilai di mana dia harus mengikuti semacam seminar dengan dalih untuk mengupdate satu keilmuan. Ini sebetulnya bukan masalah sih sebetulnya untuk supaya forum komunikasi bagus. Tapi yang menjadi masalah itu ada harganya. Itu masalahnya. Harusnya pemerintah ini kalau menginginkan dokter-dokter kita itu punya satu kompetensi yang bagus, ya harusnya jangan dibebani dengan biaya-biaya. Itu yang tidak mudah itu, karena itu ada satu jumlah unit yang harus diambil. Tidak 1, 2, 3 kali itu enggak. Itu. Jadi kalau boleh saya amati, itu saya sih tidak heran ya. Kalau saya melihat kasus Dokter Terawan, itu ya begitulah. Kalau sampai suatu dokter yang bukan spesialisasinya, dia melangkah ke satu bidang, walaupun itu ditemukan atau apa, tapi kan itu dia tidak dalam bidang keahliannya. Maka dia banyak karena ini birokrasinya mereka. Maka saya secara nurani memang ini harusnya bukan ikatan dokter yang membuat izin, tapi memang harus pemerintah. Kalau tidak diteruskan seperti ini, maka dokter yang mau berkembang itu juga malas. Kalau boleh berkata jujur, masalahnya betul. Masalahnya banyak dokter juga yang tidak mampu menghadapi birokrasi ini. Nah, ini membuat dokter itu tidak bisa berkembang. Dia mau mengembangkan juga malas karena ada aturan. Nah, itu. Yang mereka sampai
di lingkungan dokter dia juga sudah tahu, dokter-dokter yang darah biru kan tahu. Mereka pasti larinya ke sana itu sudah. Jadi yang kita lebih cobalah diciptakan apa itu namanya suatu sistem di mana memberi satu kesempatan kepada para dokter untuk mengembangkan diri itu. Jadi bukan atas dasar kolusi atau maaf ini kasarnya ya, bukan atas dasar itu pernah terkait dengan profesor itu sehingga perlu diberi jabatan ini. Lah bukan itu, tapi memang biarlah mereka bertumbuh berdasarkan satu kemampuan itu. Tapi selama apa itu sistemnya tidak dirubah, yaitu ya seperti ini Pak. Mereka jadi kalau di dunia kedokteran itu mohon maaf itu sudah tidak heran. Bahkan sejak dari dunia pendidikannya pun juga itu. Cobalah kalau ya Indonesia mau maju ya harus lebih jujur lah, lebih open, lebih terbuka, lebih mau menerima apa itu kalau memang ya meninggalkan mohon maaf itu cara-cara yang apa istilah darah biru kayak atau apa kayak itu, tapi tetap biarkan pada sistem yang benar itu. Jadi saya sih tidak heran. Coba dokter Terawan kan dokter radiologi, tapi dia kan masuk ke bidang lain. Nah itu pasti ya seperti judul Pak Pavel ya, melayang ini memang ya mungkin inilah yang membuat dunia medis di Indonesia ini kurang ini Pak, kurang greget ya, kurang berkembang ya Kak. Iya karena birokrasi yang itu Pak yang berkelit dan karena birokrasinya benar Pak. Jadi seperti Terawan dia adalah dokter radiologi tapi dia punya keahlian di bidang lain. Ketika dia kembangkan itu dia akan ya karena ya enggak boleh karena itu iya ya itu terhambat itu. Akhirnya gini Pak, akhirnya dunia kedokteran Indonesia jadinya nggak terlalu Pak, kan? Karena apa? Orang-orang yang spesialis di situ ya mereka hanya mentok kepada ilmu yang didapat, tapi tidak lagi mengembangkan dengan ide baru dengan cara-cara baru seperti yang dilakukan oleh ini. Contohnya Pak di luar negeri ya, di Amerika, di Inggris dan lain sebagainya, jantung babi bisa mereka transplantasikan ke manusia loh. Ginjal babi bisa mereka transplantasikan ke manusia. Artinya apa? Ada inovasi. Ada atau ide-ide atau kemampuan yang ya. Jangan salah Bro Pavel. Jangan salah. Bahwa pengobatan itu sudah ada di dalam Islam. Sudah dinubuatkan dalam Islam. Contoh, temuan Viagra. Ya. Temuan Viagra itu kan fenomenal. Di Quran kan ada sama hadis bahwa barang laki-laki bisa berdiri tegak selama 70 tahun. Gimana Bro Pavel? Nah, itu saya kurang tahu itu. Ya, halo cek. Halo. Suara agak putus-putus Pak Pavel nih. Oh, lagi hujan nih jaringan parah. Ya, kalau mengenai di 7 tahun itu ya saya kurang paham lah Pak, soalnya itu supranatural Pak. Tidak bisa dijelaskan dengan akal dan kuasa. Oke, kita lanjut dulu ya. Silakan Pak Jungkir balik deh. Gimana jaringannya Pak? Pak Jungkir balik. Wah, monitor Pak Jungkir. Oke, Pak ini dulu deh. Pak Loksarp. Silakan Pak Loksarp.
Halo Pak Loksar, apakah bisa buka mic? Pak Sutuwijoyo, silakan Pak Sutuwijoyo. Ya, halo, selamat malam. Oh, selamat malam, silakan Pak. Iya Pak, saya sih melihatnya ini sebagai suatu dominasi global oleh para perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi itu ngedeketinnya orang ID. Lalu orang ini menentukan semuanya, ini bisa masuk apa enggak, gitu loh. Nah, dalam kasus Dokter Terawan ini, disiplinnya adalah radiologi. Lalu pasiennya adalah orang-orang yang yang menderita syaraf. Maka ini mengganggu lahannya dokter syaraf dan juga mengganggu lahannya farmasi yang menjual obat-obat syaraf. Ya maka dihantamlah Dokter Terawan karena mengganggu lahannya mereka. Itu saya cuma melihatnya begitu aja sih, duit semuanya ini Pak. Aduh, tapi mari kita doakanlah Dokter Terawan, semoga semangat beliau ini untuk melayani, bukan dilayani sesuai dengan firman Tuhan, itu menjadi contoh bagi kita untuk ngikutin dia lah gitu loh, sesuai dengan difirmankan Tuhan gitu loh. Itu aja dari saya Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Horas, shalom. Iya betul ya, berarti memang intinya duit ini ya. Iya, lahannya yang terganggu nih ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Sutuwijoyo, monitor Pak. Berkah dalam. Berkah dalam, sugeng malam, apa sugeng dalu? Sugeng dalu. Ya. Kita fenomena ini sudah berkali-kali untuk Indonesia. Kalau ada orang yang cerdas dan jujur, itu selalu dijaga. Ya contohnya yang sama-sama satu agama aja presiden kita, Joko Widodo, ya orangnya jujur. Itu pun diricuin, itu pun dijaga. Bapak Profesor Engineering Habibie punya keilmuan yang setaraf dunia. Dia mempunyai teori sayapnya pesawat. Itu pun tidak dihargai di Indonesia. Dia malah bekerja di Jerman. Itu yang satu agama. Apalagi Dokter Terawan yang beda. Jadi kayaknya bangsa kita ini, kalau ada orang yang cerdas dan orang senang, itu dia merasa susah dia. Tapi kalau ngelihat orang susah, dia senang. Bertepuk tangan. Itu yang Profesor Dr. Engineering Habibie, Bapak Insinyur Joko Widodo, itu kan termasuk orang cerdas di Indonesia, termasuk orang langka. Itu pun didemoin berkali-kali. Jadi kita harus cerdas bangsa ini. Siapa sih orang yang membuat ribut itu? Kelompoknya mana? Itu harusnya kita isolir. Harus kita isolir, kita isolasi. Siapa sih yang membuat undang-undang terjadinya syariah itu? Kelompoknya mana sih? Itu yang menjadi ganjalan untuk memajukan bangsa ini. Kalau contoh kedokteran yang disampaikan Pak Mangkulangit tadi, di Solo itu ada itu dokter umurnya 79 tahun, mulai dia praktek sampai sekarang umur 79 tahun itu melayani gratis. Kadang ada orang yang berobat tidak membawa uang, dibikinkan resep, dibawain uangnya. Tapi orangnya juga tidak kekurangan. Solo itu, Dokter Lo Xiaoging.
Itu saya Oh ya. sejak tahun 70-an itu sudah mulai praktek itu. Orang Chinese. Tapi bukan Muslim dia. Kalau nggak Buddha, Kristen, nggak salah. Itu banyak Solo itu. Dokter gigi juga ada tuh orang Pentakosta itu. Siapa namanya itu? Itu juga gratis. Tapi kalau ada orang yang mampu, tarif biasa. Itu. Jadi begitu selesai dikasih obat, kasih penelitiannya, observasinya, tanyain, bawa uang, berapa. Wah, nanti untuk pulangnya bagaimana? Ya udah dikasih uang angkutan sama ngambil resepnya. Itu. Jadi beda anak-anak Tuhan cara melayaninya itu. Keikhlasannya itu betul-betul ajaran Tuhan yang dilakukan. Betul. Jadi rasa melayaninya itu yang membuat orang itu cepat sembuh. Beda dengan ide itu, ibaratnya ya benar, rebutan lapak. Saya meyakini Dokter Terawan tidak mau nyetor. Karena dalam prinsipnya imannya Pak Dokter Terawan, pengeluaran uang harus accountable. Iya. Harus accountable. Itu. Karena tidak mau nyetor ya dengan caranya dia. Apalagi dia secara mayoritas kompak. Itu. Jadi kalau saya lebih bagus ide itu dibubarin oleh lama negara. Bubarin aja, bentuk yang baru. Karena udah membuat malu bangsa. Mencoreng nama bangsa. Bubarin bentuk baru. Orang-orang yang kayak jadi pengurus ini langsung diinterogasi ke kantor polisi. Tendensiusnya apa? Harus bisa mengulik ini. BIN mestinya bisa memberikan informasi ke Ditreserse ini. Kalau didiemin ini terus-terusan nanti. MUI belum selesai, datang ID lagi. ID belum selesai, nanti timbul lagi. Karena ini jaringannya sudah terstruktur. Ini sejak 98 ini. Zamannya ketua MPR-nya Bas. Semang muengklek dari Jogja ke Karta PP itu. Ubrak-abrik undang-undang dasar kita. TNI diamputasi. Betul-betul ditelikung. Tidak bisa bergerak sama sekali. Anggota DPR harus berani mengembalikan undang-undang dasar ke jalan yang benar. Perda-perda yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya itu harus dicabut. Tempo hari waktu Menteri Dalam Negerinya Pak Cahyokumolo itu tercatat ada 4.000-an undang-undang yang bertentangan. Tapi begitu ganti Pak Tito kok diem aja. Ini kan aneh ini. Saya sebagai pembayar pajak yang rutin, saya taat. Lambat 1 hari denda 20% tetap taat saya. Wajar saya menuntut. Perda-perda yang bertentangan dengan undang-undang yang paling dasar harus dibatalin. Dari saya itu aja, monggo berkat dalam. Sugeng dalu. Baik, luar biasa. Oke, ini sudah nggak ada lagi yang bergabung. Silakan, ada yang mau tambahkan, silakan kawan-kawan. Pak Melayang mungkin ingin tambahkan, silakan. Saya kira cukup lah. Yang penting Cukup, kalau ya? saya sih ya perbaikan birokrasi, di mana memungkinkan semua
semua anggota itu bisa melakukan pengembangan diri untuk pelayanan terhadap Indonesia yang lebih baik. Saya kira begitu, Pak. Baik. Ya, ini ada Pak Iron Man yang bergabung ini. Silakan Pak Iron Man. Buka mic-nya, Pak. Menyimak dulu Pak, nanti 10 menit saya akan masuk. 10 more minute, I'll be join. Oke. Nyimak dulu ya Pak. Ya. Ya, Pak Mangku, silakan Pak Mangku, ada tambahan? Oke. Ya, Pak Iron, kita semua sudah bicara ini. Kalau memang ada yang mau dibicarakan, silakan Pak. Tentang Dokter Terawan ini yang dipecat, ternyata katanya rebutan lapak ini, Pak. Oke, ya. Ya, saya rasa begitu aja kawan-kawan ya. Nah, tambahin Pak Bro Pavel. Oke, silakan. Gini, salah satu analisisnya adalah temuan Dokter Terawan itu tidak ada dalam hadis. Ya. Kenapa saya katakan itu? Makanya dipersoalkan, makanya dia dipecat. Penemu obat Viagra, obat kuat, ramuan Madura, pasti dipuja-puja karena ada hadisnya. Bahwa barang laki-laki bisa berdiri tegak selama 70 tahun. Paham? Paham kan? Nah itu tadi. Terima kasih. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan obat kuat ya bisa diterima ya. Oke, Pak Iron Man, kalau memang ada yang mau dikomentari silakan Pak. Pak, saya nambahin dong Pak. Oke, silakan Pak Loksop. Ya, silakan Pak Loksop. Ya, Loksop. Ya, ini untuk Pak Mangku Langit. Wah, Pak Mangku Langit nggak bisa juga dibilang kayak gitu, Pak. Kelancaran peredaran otak itu merangsang bangunnya merangsang ereksi, Pak. Jadi itu mendukung apa? Mendukung. Iya, betul ya. Kalau orang ya benar Pak, kalau orang sudah stroke nggak bisa berdiri tuh Pak, nggak bisa berdiri itu. Ya, jadi Pak. Gini Pak, persoalannya di hadis kan tidak ada berbicara tentang peredaran darah Pak, tidak ada berbicara tentang penyumbatan. Yang ada adalah barang berdiri tegak 70 tahun. Itu kan ini Pak. Itu kan saya bisa interupsi sebentar. Oh silakan Pak. Kalau Maerot itu kenapa juga tidak diprotes ya waktu pawang hujan kemarin kok diprotes ya? Ada dalilnya Pak, masalahnya Maerot itu Pak. Oh ada dalilnya ya? Iya, dan makanya ID tidak pernah mempersoalkan. Tetapi Geraha pelayanan Dr. Andi Simon ditutup karena tidak ada hadisnya. In Jesus name, nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya. In Jesus name. Tapi kalau Maerot, ada dalilnya. Ya itu saya heran Maerot kenapa tidak diributin, sementara pawangnya di Mandalika kok diributin. Beda itu. Pak, yang dia Mandalika itu dia tidak pakai baju Arab, itu kesalahannya di situ Pak. Gitu. Kesalahannya itu dia harusnya itu pakai baju Arab baru majus. Dia sih nggak pakai baju Arab, makanya gitu deh. Paham ya? Oke, terima kasih. Ya, sebetulnya sudah tidak lagi yang perlu kita komentari ya. Kalau Pak Iron Man ada yang mau komentari, silakan Pak Iron Man. Supaya saya lihat kawan-kawan ini tambah ngacur nanti kalau dibiarin terus ini. Ya, silakan Pak Iron Man. Oke lah kalau begitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Begitu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, kawan-kawanku yang di live chat, ya
bantu like video ini dan bantu viralkan ya. Karena tanpa kalian ya tentu tayangan kita ini tidak akan apa ya, tidak akan viral ya. Jadi bantu viralkan video ini supaya para dokter yang terafiliasi dengan telur-telur iblis itu bisa waras ya dan bertobat ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan berkati. Salam.